alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, beliau yang terhormat Bapak Haji Wastam Saryadi, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, selaku anggota Komisi 8 DPR RI yang luar biasa dari Banyumas, adalah mitra Kementerian Agama Republik Indonesia yang alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dapat hadir secara pribadi untuk bersama kita ngobrol pendidikan Islam. Kalau di Banyumas ini ada kopi kelotok yang nikmatnya luar biasa, di ruangan ini Surya juga ada ngobrol pendidikan Islam. Di secara pribadi matur nuwun Bapak atas kerawuhannya yang nanti kita akan sharing, diskusi, kemudian ngobrol-ngobrol santai terkait dengan pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Banyumas. Dan alhamdulillah bersama kita juga telah hadir Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, Kandidat Dr. Pak Sabar Muranto, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bapak Dr. Ibnu Hasan MSI. Sebelum kita mulai sambung bergayut, tadi disampaikan pantun, mohon izin saya juga menyampaikan pantun Bapak. Pergi ke Banyumas makan mendoan, jangan lupa izin es krim keliling. Pak Wastam dari Banyumas sungguh menawan, membuat kita sulit berpaling. Untuk mengganti posisi Pak Aziz mengimbangi Pak Kepala Seksi lagi, mendadak menginspirasi kemudian mengorat-ngorat sekilas, jadi kalau tidak bagus mohon maaf. Alhamdulillah, mohon izin Bapak, sebelum kita mulai kami mohon izin memperkenalkan secara singkat kerawuhan narasumber kita yang akan diskusi, sharing, komunikasi kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ada 3 narasumber. Yang pertama tentu narasumber utama kita adalah Bapak Haji Wastam Saryadi, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, tempat tanggal lahir Banyumas 12 Februari 1977. Masih sangat muda sekali, ternyata tua saya Bapak, ini masih muda ini beliau ini. Alamat perumahan Taman Anggrek Purwokerto Selatan, dengan status menikah 1 putri 2 putra. Pendidikan beliau ada banyak pendidikan, mulai SD, SMP, SMA di Banyumas, SMK-nya di Jakarta, kemudian S1 Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, lulus tahun 2022, S1 Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, lulus tahun 2015, dan saat ini S2 atau Magister Hukum Unsur Purwokerto tesis. Riwayat pekerjaan, beliau ini adalah pengusaha sekaligus pendiri dan owner dari CV Dreamland Park sejak tahun 2011 dan anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Jateng 8 dari fraksi Demokrat 2019-2024. Periode 2024 berikutnya insya Allah kita doakan bersama, amin. Kemudian ada banyak organisasi yang beliau pegang saat ini, diantaranya Ketua Bidang Agribisnis BPC di Banyumas 2014-2017, Dewan Penyantun Ulu Purwokerto tahun 2023-2026, Sekretaris Departemen 10 Pariwisata dan Pendidikan DPP Partai Demokrat 2020-2025, dan Ketua Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Demokrat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2025. Moto cinta damai untuk semua umat di dunia. Kasih terus dong. Sekaligus mohon izin saya bacakan juga biodata narasumber kedua. Nanti kita akan lakukan secara panel. Biodata narasumber berikutnya adalah Bapak Haji Sabar Muranto, SAG PDI, Banyumas 27 April 69. Beliau adalah Ketua PCNU Kabupaten Banyumas dan saat ini pekerjaannya adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyumas. Kemudian narasumber yang ketiga, mohon izin, yaitu Bapak Dr. Ibnu Hasan MSI, Banyumas 5 Agustus tahun 1968,
Saat ini beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini sekilas tentang biodata beliau, dan nanti insya Allah kita akan diskusi bareng-bareng, ngobrol santai terkait dengan beberapa hal. Sebagaimana tadi sudah dibuka, diawali dalam sambutan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, ada beberapa problematika yang terjadi terkait dengan pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyumas ini, termasuk berbagai isu aktual yang sedang berjalan. Tadi ada 3 isu aktual, dan nanti kami mohon berkenan kepada narasumber untuk kita gali potensi problematika apa saja yang terjadi, isu aktual apa yang ada, kemudian kita cari solusi terbaik terkait dengan pelaksanaan dan implementasi pendidikan Islam di Indonesia. Mohon izin Pak Haji Wastam, bahwa perlu kami laporkan bahwa ketika bicara tentang pendidikan Islam di Indonesia, ini terdiri dari berbagai jenis lembaga pendidikan yang terdiri dari formal dan non formal. Untuk yang formal yang berada di bawah naungan pendidikan Islam atau di Kementerian Agama, ini ada mulai tingkat Rawdatul Atfal, tingkat TK, tingkat SD ada Madrasah Ibtidaiyah, tingkat SMP Madrasah Sanawiyah, kemudian di tingkat SMA Madrasah Aliyah, perguruan tinggi agama Islam negeri. Sedangkan dari lembaga pendidikan non formal, kita memiliki berbagai jenis jenjang lembaga pendidikan. Di sana ada yang dinamakan dengan pondok pesantren, yang kedua ada madrasah diniyah, takmiliyah, dan yang ketiga di sana ada pula lembaga pendidikan Quran yang jumlahnya sangat banyak dan sangat signifikan untuk kita kembangkan ke depan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, yang pertama kami mohon izin secara berurutan, nanti pertama Pak Yai Sabar Munanto selaku PCNU Kabupaten Banyumas untuk bisa menyampaikan pandangan-pandangan isu aktual apa dan solusinya apa terkait pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyumas, termasuk nanti bagaimana solusinya. Kemudian yang kedua, nanti kami mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Hasan, dan gongnya nanti terakhir Bapak Haji Wastam untuk memberikan stressing terhadap terkait dengan pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Kami mohon berkenan, waktu kurang lebih 15-20 menit Bapak untuk paparannya, jadi nanti insya Allah nanti kita akan perbanyak untuk sharing dan diskusi komunikasi pada kesempatan ini. Waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya kepada masing-masing narasumber. Monggo kami haturkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mamadu. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Haji Wastam Saryadi SH, anggota DPR RI Komisi 8, Bapak Dr. Haji Wahid Hanbani, Kabag TU Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai moderator pada pagi hari ini, Dr. Mas Ibnu Hasan ini karena dulu sekolahnya ini kakak adik. Ini kakak kelas saya waktu di PGA. Para pengawas, para kepala madrasah, para ketua forum-forum pendidikan yang saya hormati, saya banggakan. Ini Pak Kepala Kantomenak Tiga. Terima kasih kakak ulang muliakan. Sebelum kita masuk, mari bersama-sama kita
renungkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini adalah bisa dijadikan sebagai landasan pendidikan agama Islam yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Adalah untuk tentu kita ini adalah wakil-wakil dari Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Tugasnya ya kurang lebih seperti tugas Rasul itu, yaitu menyampaikan, membacakan, menjelaskan tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, supaya yang tadinya ada di dalam kesesatan dari hidayah Allah ini kemudian mendapatkannya. Tentu acara pada pagi hari ini adalah kesana tujuannya. Situasi sekarang ini menghadapi abad 21 dan era society 5.0 itu tentu lebih rumit daripada situasi sebelumnya, sehingga kita selaku pengampu pendidikan ini dituntut berbagai hal nantinya. Apa itu tanda-tandanya situasi kita itu? Yang pertama adalah full. Ini adalah cepat, lincah, fluktuatif, labil. Zaman kita itu. Jadi serba cepat, serba labil, kadang juga bergejolak. Maka untuk mengatasi hal ini Allah SWT memberikan kepada kita tuntunan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Harus mempunyai future mindset, pemikiran ke depan, future orientation, orientasi masa depan. Ini kita itu perlu. Apa yang kita laksanakan sekarang ini, Bapak, Ibu, kepala madrasah, para pengampu organisasi pendidikan, itu berpikirnya bagaimana anak kita itu sekian tahun kemudian, bukan sekedar 6 tahun ataupun 12, 18, itu harus dibekali apa? Itu berpikir tentang masa depan, bukan sekedar menghadapi ujian dari Tanoto dan nah ini. Kemudian yang kedua adalah situasi yang asentris ya, itu ketidakpastian. Situasi ini memang tidak pasti. Nah, untuk menghadapi ketidakpastian itu harus ada keterikatan. Ini saya membaca apa yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Harus ada keterikatan. Misalnya begini, ketika madrasah ataupun sekolah ataupun lembaga pendidikan lain itu ingin memajukan madrasahnya, tentu harus dibuat komunitas yang ada di dalamnya itu saling terikat. Wali murid terikat dengan harapannya terwujud menyekolahkan di sana.
guru-guru terikat dengan harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan hidup dan kemudian melaksanakan apa yang menjadi kecintaannya, itu mendidik di sekolah tersebut. Ini diikat. Dengan ada ikatan itu, kemudian umpamanya wali murid itu mau membiayai sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh madrasah itu, guru juga akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan dari tujuan pendidikan. Nah, tanpa ada ikatan ini, dalam situasi yang ada situasi ketidakpastian ini, nah tentu akan tidak berhasil. Selanjutnya situasi kita adalah kompleks. Situasi yang kompleks ini dibutuhkan apa? Komunikasi. Paling tidak ada komunikasi, kemudian ada klarifikasi. Situasi kompleks saya beri ilustrasi ini. Pada suatu saat ya, ini saya juga seorang guru. Ini ada wali murid datang ingin meminta keterangan tentang ijazahnya, bahwa ijazahnya itu tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan akte, tidak sesuai dengan akte. Pada waktu itu saya panggil orang yang dulu menulis, bagian yang menulis itu. Saya tanyakan kenapa kok ini tidak sama dengan akte. Dulu itu belum ada aktenya, ternyata belum punya akte. Setelah tamat kemudian baru buat akte. Aktenya memberi namanya tidak sama dengan yang di ijazah. Nah, ini datangnya itu dari sebuah sekolah yang sudah membuatkan ijazah, yaitu tingkat atasnya SMK dan ITS, supaya yang dari min itu memberikan surat keterangan bahwa sebetulnya itu. Nah, ini sebetulnya sebuah contoh yang yang salah. Mestinya dari sekolah atasnya itu komunikasi dulu, ini kok ijazahnya dulu namanya begini. Nah, karena dari sana itu langsung melihat melihat akte, sehingga ini akan menimbulkan ambigu. Situasi yang keempat itu kemudian ambigu, ketidakjelasan, kemenduaan, mana sih yang akan diambil. Akan diberi surat keterangan, nyata-nyatanya salah dia dulu, pakainya akte, kartu keluarga yang sama tulisannya dengan ijazah, akan tidak diberi, maka yang sekolah di atasnya dan aktenya harus diganti. Ini situasi ambigu sebagaimana situasi pada era 5.0 ini. Nah, maka tentu kita semua ini harus betul-betul memegang apa yang menjadi sebetulnya sudah ada yang namanya bagaimana mengurus lembaga, mengurus pendidikan ini, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada klarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, ini supaya apa? Supaya kemudian akibat daripada kesalahan kita itu kemudian bisa diminimalisir, merugikan orang-orang yang terkena dari kebijakan kita. Nah, tentang implementasi kurikulum merdeka. Sesungguhnya kita itu sudah diberi pelajaran bahwa fakku rokobah itu adalah
prosedur pendidikan yang mestinya dilakukan. Dari ayat tadi fil ummiyin, nah, di Rasul itu kemudian diutus kepada masyarakat yang lugu. Anak-anak itu juga sebetulnya ummi, artinya lugu, masih polos. Nah, kita diutus untuk membawa mereka. Pendidikan juga bisa dimulai madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan yang pertama. Ini dapat ditarik benang merahnya bahwa cara pendidikan yang harus diberikan kepada anak ini adalah melalui yang dimengerti, yang dipahami, yang mudah, yang sederhana, yang esensial atau dasar. Nah, ini semua adalah ruh daripada kurikulum merdeka. Keunggulan kurikulum merdeka mestinya bisa diambil tentang kedekatannya dengan subjek didik, kesederhanaan, ketepatan metode, esensi, fleksibilitasnya. Nah, ini kalau kemudian nyatanya yang sedang kita rasakan, itu administrasinya tidak tambah sedikit, administrasinya itu tambah banyak. Berarti kan tidak tambah sederhana. Nah, tetapi itu bisa disiasati sebetulnya. Sebenarnya orang mengajar itu sebelum mengajar tentunya dia harus tahu yang akan diajarkan itu apa, kemudian alurnya seperti apa. Dari alur itu akan dibagi pada tujuan-tujuan antara, yang pada akhirnya setelah pembelajaran selesai itu semua yang diinginkan untuk anak itu berkembang itu apa, itu dapat dilaksanakan. Perbedaan ini yang terakhir, perkembangan cara pendidikan, cara mendidik dari era 1.0 itu, anak itu ibaratnya adalah wadah. Anak itu ibaratnya adalah wadah yang dituangi ilmu oleh gurunya. Kemudian kalau 2.0, di samping wadah ini anak boleh bertanya, tetapi tetap bertumpu pada guru. Lah, pada era 3.0 ini sudah ada metode-metode, ada sumber belajar yang tidak hanya guru itu. Nah, kemudian ketika 4.0, kalau 3.0 itu sudah fasilitator. Nah, kalau 4.0 ini di samping fasilitator, para guru ini juga memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan hal-hal sumber belajar yang terdekat. Nah, pada saat ini maka 5.0 itu mestinya guru ini tetap menjadi sumber utama supaya adalah untuk apa? Untuk keperluan evaluasi dan refleksi. Akan tetapi pada era ini evaluasi itu tidak mencakup seluruh informasi yang didapat oleh siswa dari berbagai hal melalui internet, melalui big data. Kita menggunakan data yang begitu besar, anak-anak itu mengambil berbagai informasi dari data yang begitu besar yang tidak bisa terkontrol oleh guru. Nah, ini rumitnya saat ini, tidak bisa terkontrol. Kadang-kadang guru kaget dengan ucapan-ucapan siswanya. Nah, ini semuanya, nah tentu harus ada mekanisme yang kemudian ya meskipun siswa itu begitu bebas di dalam bergaul, guru, teman sebagai guru,
kemudian informasi luar, data sebagai guru, konstruksi pembelajaran juga bermacam-macam. Nah, ini harus bisa kemudian didampingi, kemudian di-guide, kemudian ditunjukkan oleh guru supaya apa yang esensi dari yang dipelajari itu kemudian dapat diambil dan dikembangkan. Nah, tidak hanya mengambil itu, tapi anak dengan bekal dari berbagai sumber ilmu itu kemudian mengembangkan diri, kemudian menjadi orang-orang yang baik secara knowledge, skill maupun attitude-nya itu kemudian matang, kemudian menjadi orang-orang yang hidup berbahagia dan membahagiakan orang lain. Saya kira untuk merangkum dari berbagai hal itu, nah tadi 3 hal itu, yang pertama tentang 5 hari itu tentu mestinya 5 hari juga tidak apa-apa, asal dengan kurikulum merdeka ini tidak kemudian membebani anak, kemerdekaannya kemudian dipasung, kemerdekaannya hilang gitu. Tetapi fleksibel ini kemudian dengan 5 hari dan pulangnya itu tidak harus siang, itu anak bisa sampai kepada dengan bantuan dari media, bantuan dari sumber belajar yang banyak, anak bisa sesuai dengan harapan pembelajaran pendidikan itu. Nah, saya pada hari Kamis itu silaturahmi ya ke Pak Bupati, menyampaikan kurang lebih demikian. Monggo 5 hari tidak apa-apa. Sekarang zamannya itu bisa di setting untuk kemudian bisa dilaksanakan, asal pulangnya jangan lebih dari jam 1, Pak. Itu ke Pak Bupati, dan itu kemudian diinstruksikan ke bawah begitu. Diinstruksikan begitu. Saya lihat juga sekarang SD pulangnya tidak lebih dari jam 1. Limang dina tapi jam biji Bali ini. Nah, itu tentang kurikulum merdeka ini tadi. Dan tentang Tanoto itu tentu di sini banyak, ada Pak Ahmad Tontowi, ada itu Elok, ada Pak Saripin. Saya kira itu yang biasanya berkecimpung di sana. Tetapi menurut saya itu memang setelah kemarin ada pandemi, kemudian ada daring, tapi karena tadi dikomparasikan dengan kabupaten lain, kok kita itu kita katanya di dasar itu kan situasinya sebetulnya sama dengan mereka. Situasinya artinya bahwa mereka ada COVID dan sebagainya. Nah, ini tentu nanti dalam pembicaraan yang berkembang bisa kita lihat itu. Mungkin nanti ada yang bersuara ini, ada yang menyampaikan pendapatnya dari para pelaku itu. Dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kyai. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Wastam SH, anggota Komisi 8 DPR RI yang telah hadir bersama kita sejak tadi, Bapak Moderator selaku juga Kabag TU Kanwil Kemenak Jawa Tengah, Bapak Dr. Wahid Arwani, juga Mas Kiai Sabar yang saya hormati, dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas serta seluruh tim yang hari ini hadir di tempat yang sangat mulia ini, Bapak Ibu sekalian, para tokoh dan pegiat pendidikan Islam. Saya tadi masuk ruangan ini sebenarnya sudah menyiapkan PowerPoint, tetapi saya sadar ternyata ini ngobrol, ya. Ngobrol kok PowerPoint. Saya jadi kemudian tasnya tidak saya buka karena saya lupa ternyata acara kita hari ini memang santai, ngobrol, ngopi.
meskipun kopinya belum keluar tapi ngopi begitu, nggak apa-apa. Jahe. Ya, kita santai saja. 15 menit bismillah saya gunakan. Saya ingin menyampaikan sisi lain yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Sabar. Pertama, kita tentu perlu menyamakan persepsi dulu bahwa pendidikan Islam itu tidak sama dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu mata pelajaran. Pendidikan Islam itu lebih luas dan cakupannya lebih detail, sehingga ketika bicara pendidikan agama Islam itu ketemunya madrasah, tetapi ketika kita bicara pendidikan Islam maka cakupannya begitu luas, madrasah, pesantren, diniyah, dan semua aktivitas pendidikan yang ada di dalam Islam ini. Kemudian yang kedua, ada beberapa persoalan yang saya kira perlu mendapat sorotan kita. Pertama, persoalan dari pengajaran menuju pendidikan. Meskipun ini isu lama, tetapi penting untuk kita bahas pada obrolan kita hari ini. Masih banyak praktek pendidikan yang berbasis hanya pengajaran, sehingga aspeknya berhenti pada aspek kognitif. Bayangkan kita ingin mendidik anak bangsa yang berakhlak mulia, yang berakidah kuat, tetapi hanya didekati dengan evaluasi tes, apalagi multiple choice. Ini tentu kurang pas, karena masih banyak angka-angka menjadi simbol keberhasilan belajar siswa dan belum menggunakan model evaluasi pembelajaran yang lebih komprehensif, yang menggambarkan secara keseluruhan aktivitas anak didik di kelas. Karena itu maka menjadi sorotan banyak kalangan ketika banyak kasus korupsi misalnya, lalu orang menyalahkan madrasah, menyalahkan pesantren, menyalahkan madrasah diniyah. Kalau di sekolah umum menyalahkan PAI. Ini kan tidak adil. Dan ada yang kebablasan membangun isu baru yang tentu harus kita imbangi isu ini, yaitu pendidikan agama tanpa mata pelajaran. Ini mulai bergulir. Kita prihatin dengan isu ini. Bayangkan, pendidikan agama tanpa mata pelajaran. Ngapain ada mata pelajaran pendidikan agama? Praktekan aja agama di kelas, praktekan saja akhlak mulia di sekolah, nggak usah ada mata pelajaran. Ini tentu sebuah isu yang dibangun tanpa filsafat pendidikan, nggak paham dia tentang pendidikan, sehingga membangun isu pendidikan agama tanpa mata pelajaran. Sehingga kebenaran ini saya bisa bertemu wakil rakyat kita dari Banyumas, Pak Wastam. Ini tentu eksistensi pendidikan agama ke depan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional yang RUU-nya sudah pernah diuji publik dengan menghadirkan NU, Muhammadiyah, organisasi pendidikan, dan lain-lain yang sudah banyak memberi masukan. Bagaimana ke depan dalam undang-undang Sisdiknas kita masih muncul pasal tentang pendidikan agama, masih muncul pasal yang menyebut madrasah, pesantren, dan diniyah secara jelas. Posisi pendidikan Islam di tataran perundangan sungguh sangat kuat dalam undang-undang Sisdiknas tahun 2003 dulu. Ini posisi yang sangat penting dan harus dikawal oleh teman-teman yang peduli tentang pendidikan Islam ini sebagai bagian dari pendidikan agama di negeri ini. Bayangkan dalam undang-undang Sisdiknas ada pasal yang menyebutkan setiap peserta didik pada setiap tingkatan berhak mendapat
mata pelajaran pendidikan agama Islam sesuai agamanya dan diajarkan oleh pendidik seagama. Ini luar biasa. Ini pasal yang saya kira sangat strategis dalam menunjang pembangunan secara keseluruhan ini. Mudah-mudahan istilah-istilah itu ke depan masih tetap ada, dan saya percaya kawan-kawan di DPR RI akan mengawal pendidikan agama, pendidikan Islam ini dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Kemudian yang kedua, isu dari pendekatan interdisipliner menuju multidisipliner. Kita sudah saatnya bagaimana ilmu itu saling berinteraksi. Pendekatan studi di madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai perguruan tinggi keagamaan Islam, baik itu UIN, YIN maupun sekolah tinggi agama Islam, saya kira penting untuk kemudian membangun pendidikan Islam yang maju, yaitu dengan mengintegrasikan pendekatan, mulai dari pendekatan interdisipliner. Bagaimana mengkaji fikih tidak hanya dengan pendekatan tarikh, tapi bagaimana fikih juga perlu didekati dengan pendekatan multidisipliner. Belajar fikih dengan pendekatan filsafat, belajar fikih dengan pendekatan sosiologi dan lain-lain. Saya kira itu menjadi hal penting ya untuk memajukan pendidikan Islam kita. Tentang kurikulum yang sedang mulai diperkenalkan dan mulai di-workshopkan, kurikulum Merdeka Belajar, saya kira kita sudah lama mempraktikkan itu, cuma istilahnya saja yang dibuat kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih sebenarnya esensi dari kurikulum Merdeka Belajar itu? Ya, kurikulum Merdeka Belajar kan secara esensi sebenarnya bagaimana menggali potensi guru dan potensi siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas diri, sehingga ada elemen bagaimana sekolah itu berorientasi pasar, sekolah berorientasi dunia kerja, sekolah berorientasi dengan dunia nyata. Itu kan sebenarnya sudah kita lakukan. Tinggal bagaimana dipoles menjadi sebuah sistem lalu kita lakukan secara lebih meningkat. Jadi kami yang di perguruan tinggi juga sama. Kami juga bidangnya di pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, sehingga kurikulum Merdeka Belajar pun juga sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan, cuma belum ditulis saja. Kurikulum 2013 yang kemarin kita kenal dengan menggunakan pendekatan saintifik, yang secara sederhana pendekatan saintifik itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana guru menunjukkan, siswa mencari dan menemukan konsep, menemukan formula. Ini saya kira juga penting untuk melandasi pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar ini. Yang jelas tambah sibuk, tambah banyak kerja, tambah ruwet. Tapi saya juga ingin mengkritiki Pak Menteri Nadiem Makarim. Dari awal beliau mengatakan guru harus fokus ngajar, jangan banyak disibukkan administrasi mengajar. Itu misi beliau yang paling awal yang saya pegang. Jadi kalau nanti kurikulum 2013 ganti menjadi kurikulum Merdeka Belajar malah menambah kesibukan administrasi, saya kira ini perlu ada penyempurnaan ke depan, sebagaimana guru memang lebih fokus mengajar dan tidak habis waktu untuk mengurus administrasi mengajar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tadi tentang kurikulum, masih kurang 2 menit ini jam saya. Tentang 5 hari sekolah, saya kira ya kita melihat positifnya. Tetapi kami Nun Sewu, saya matur, kami di Muhammadiyah sudah praktekkan tahun ke-5 ini sekolah dengan 5 hari. Tapi yang saya evaluasi justru
kurang efektif di hari Sabtunya itu. 5 hari belajar itu full untuk sekolah, tetapi yang 1 hari memang untuk kegiatan ekstra yang diperdalam, tapi prakteknya kurang efektif. Saya malah lebih berpikir bagaimana hari Sabtu itu adalah kolaborasi antara sekolah formal dengan sekolah yang non formal. Bagaimana madrasah diniyah berkolaborasi dengan madrasah di hari Sabtu bersama pesantren membuat kegiatan yang bersifat pembentukan karakter, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan penyaluran minat di situ. Ini sangat penting, saya kira. Bagi saya 5 hari itu adalah peluang. 1 hari itu kita manfaatkan, bukan libur ya, bukan libur, tetapi libur aktivitas akademik, tapi non akademik justru bisa ditumpahkan pada hari Sabtu itu. Saya kira ini bisa kita diskusikan, dan sementara dari saya itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Bapak. Jadi semakin hangat saya kira kalau di Pak Sabar Muranto tadi lebih banyak menyampaikan problematika kehidupan kita yang berubah dengan cepat. Ada fluid, cepat, labil, bergejolak situasinya, kemudian uncertainty, sesuatu seringkali adanya ketidakpastian dan muncul kompleksitas. Sedikit menyinggung tentang problematika isu aktual lokal di Banyumas, termasuk juga tadi bicara tentang 5 hari jam sekolah untuk anak-anak kita, dan ditambah lagi dari Pak Dokter dari Muhammadiyah tadi juga menyampaikan banyak hal isu aktual yang terjadi, termasuk juga justru memberikan saran, misalnya ada kolaborasi 5 hari kerja, 5 hari sekolah anak-anak kita berjalan, tetapi di hari Sabtu dikolaborasikan antara pendidikan formal dan non formal, misalnya dengan diniyah takliyah Bapak misalnya, atau dengan lembaga pendidikan Quran. Saya kira ini semakin hangat menarik diskusi kita, dan sebagai gongnya mohon izin Pak Wesam nanti untuk bisa memberikan stressing terkait beberapa kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islam, dan tentu bagaimana peran pemerintah melalui para mitra Komisi 8 DPR RI mensupport agar program-program semangat pelaksanaan pendidikan Islam Indonesia khususnya di Kabupaten Banyumas dan sekitar ini berjalan sesuai dengan harapan. Monggo, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahid Arbani sebagai moderator sekaligus KPU dari Kakangwil Jateng. Yang saya hormati Bapak Dr. Sabar Munanto yang akan didapat, dokternya insya Allah sekarang mungkin di Pasar Terjek, sekaligus sebagai Ketua PCIU Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Bapak Dr. Ibnu Hasan MSI dari Muhammadiyah. Terima kasih waktunya saya berikan juga, karena tadi ada beberapa pantun-pantun, saya akan berikan pantun sedikit. Anak keling kelip tolak, kelip pangkur dua-dua, mari saling berkumpul semua belajar pendidikan Islam bersama. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam proses pendidikan Islam ini saya dasarnya pendidikannya itu dari kecil tidak berada di dasar Islam, cuma memang ngaji di NU dulu, di langgar ya, musola dulu. Nah, sampai masuk pendidikan sekolahnya pun sekolah umum, dan sekarang lebih banyak mempelajari, mohon maaf, oligarki oso dan mafioso. Saya karena melihatnya ini tingkatannya, tatarannya sangat tinggi sekali, karena mohon maaf sekali kita pergerakannya sendiri hampir dikuasai itu, karena saya lihat itu, saya pelajari beberapa hal kayak mohon maaf ya, gula itu dikuasai mafioso, gandum dikuasai mafioso, sampai minyak goreng pun sampai di situ. Kalau bapak-bapak berpikir jauh dari itu, sampai daging pun sama, sampai
Kalau mie itu berhubungan dengan gandum sudah pasti. Sampai bawang putih kita produksi di sini di Indonesia berapa? Hanya 5%, Pak. Untuk melindungi produksi yang 5% itu menentukan harga lewat situ. Kerugian kita itu tinggi sekali. Yang pada dasarnya bawang putih itu bisa dijual dengan harga 25.000, sekarang masih 35, sehingga kita lossnya untuk masyarakat harus 10.000 sendiri untuk melindungi itu. Nah, memang pada dasar padahal untuk untuk menstabilkan harga itu memang dengan subsidi, tapi di sini kelihatan sekali pemainnya hanya orang-orang itu aja tertentu ini cok. Jadi maka saya bilang ekonomi pun mengalami oligarki gitu. Ekonomi jadi bukan hanya politik yang oligarki, ekonomi juga mengalami oligarki. Hanya orang itu aja yang nanti berkuasa dan terus-terusan mereka menguasai politik sekaligus. Karena pasti di Indonesia ini rata-rata hampir semuanya pada saat orang maju bupati atau maju gubernur atau maju presiden, dua-duanya itu ada pembiayaan. Saya jamin itu dari semua yang namanya pengusaha itu akan ada di situ semuanya. Mereka bermain dua kaki semuanya karena harus aman lah. Coba bayangin bapak-bapak itu, kalau ada seorang bupati menjagokan di sini udah mendapatkan kursi lah untuk ini, pasti semuanya akan merapat. Itu udah menjadi, dan ini berhubungan dengan pendidikan dan keamanan kelihatan karena semuanya kebijakan regulasi ada di sana, sistem yang tadi disampaikan itu ada di sana. Bahkan sampai Pak Nadiem Makarim pun menjadi orang yang sangat super kuat. Seharusnya mereka harus tergantikan, nggak tergantikan ya, karena dari situ ada kekuatan yang sangat besar sekali untuk jangan sampai di menteri tergantikan. Itu menunjukkan bahwa oligarki dan politik oligarki itu sangat kuat mempengaruhi itu. Saya mempelajarinya di sana, sehingga nanti kembali ke bawah ini ke masalah pendidikan agama Islam, kita menginginkan bahwa orang-orang anak-anak yang pada pendidikan di agama Islam maju. Saya menginginkan bahwa anggaran untuk dinas pendidikan dan dinas Dirjen Pendis ini naik. Saya selalu menyampaikan, saya pengen bahwa ini naik terus supaya Pak, kalau bisa Pendis ini dengan dari agama yang umum dari dinas pendidikan itu paling enggak hampir setara. Sekarang kan masih cukup jauh untuk ini, masih cukup jauh. Di sebelah masih mendapatkan yang berlebihan, sebelah masih banyak sekali kekurangan. Saya berharap semoga nanti kita ya cuma yaitu dalam proses perjuangan kayak gini di Dewan itu paling bagus adalah bukan musyawarah mufakat ya, bukan. Paling bagus perjuangan di Dewan itu apabila sudah kita tanding pada suara terbanyak. Kalau pada saat sudah musyawarah untuk mufakat ditentukan sudah semuanya sudah nggak ada. Jadi apapun yang keluar sudah kita udah setuju. Karena sudah musyawarah untuk mufakat aja, nggak mungkin mufakat itu menjadi menjadi pertarungan kita untuk menentukan nasib seseorang. Karena udah ditentukan dipaksa untuk setuju. Tapi kalau kita sudah ada sampai voting itu jauh lebih enak, karena jauh akan lebih memperjuangkan sahabat-sahabatnya, teman-teman semua yang ada di sini. Ini dari saya bahwa sebagai anggota Dewan, karena yang saya lihat seperti itu di atasnya. Mungkin di grassroots-nya kita nanti belajar lagi. Nanti boleh, karena saya nggak terlalu begitu menguasai tentang dunia pendidikan Islam, nanti siapa tahu kita gali bersama apa yang disampaikan sama Pak Dr. Sabar Munanto dan Pak Dr. Ibnu Salimi. Nanti kita gali tentang pendidikan 5 hari seperti apa, kelebihan dan kekurangannya, yang sudah mempraktekkan seperti apa. Tapi kalau saya jujur Pak, pendidikan di hari Sabtu, saya jujur di hari Sabtu saya menginginkan bahwa saya hari Sabtu adalah acara saya dengan anak, istri bersama, pergi bersama, ngobrol bersama, HP sangat jangan ada gitu. Paling enak karena di situ kita bisa interaksi dengan keluarga paling dekat. Mungkin salah satunya kenapa Sabtu menjadi menguntungkan buat kami apabila itu libur, karena saya bisa berinteraksi. Mungkin teman-teman saudara-saudara, teman-teman semuanya bisa berinteraksi dengan keluarga pada saat itu. Mungkin di hari-hari lain nggak berinteraksi dengan keluarga. Saya sangat menikmati sekali pada saat hari Minggu karena bisa berinteraksi dengan keluarga, bersama, kemana bersama, anak, istri, bahwa semuanya yang kenikmatan di situ ada
Mungkin itu adalah cara pandang saya yang salah satu mungkin secara pribadi. Terus untuk masalah kemampuan teman-teman yang ada di pendidikan Islam dinyatakan cukup tertinggal, yang sampai tadi bahwa orang karena timbul korupsi, orang dari agama, orang timbul penggelapan, orang dari madrasah ini. Ya sebenarnya itu nggak benar lah, karena saya yakin karakternya dari itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Saya lihat itu kalau di atas itu full intrik dan intrik-intrik yang tidak mungkin saya akan sampaikan di sini, nggak mungkin sekali, karena intrik-intriknya super tinggi sekali, yang nggak mungkin saya berani menyampaikan di sini. Terima kasih dari saya. Kalau banyak kesalahan saya mohon maaf. Walau muwaffiq ila ahmad thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk semangat semua di singkat, padat, bermakna. Yaitu yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Wastam tadi. Jadi kalau yang lain tadi bicara tentang pendidikan dari sisi mikro, beliau bicara dari sisi pendidikan makro, di mana ada problem besar yang terjadi di aspek pendidikan kita, yaitu adanya oligarki. Ada oligarki ekonomi, ada oligarki politik, dan mungkin juga ada oligarki pendidikan. Ya. Bisa jadi ada oligarki agama. Kalau meminjam istilah dari Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince, itu di sana orang akan menggunakan semua cara untuk mendapatkan kekuasaan apapun itu, dan akan menggunakan segala cara pula untuk mempertahankan kekuasaan itu. Apakah itu masuk juga di aspek pendidikan? Nah ini nanti tentu menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Termasuk tadi beliau, Pak Wastam juga menyampaikan bagaimana tugas utama dari pemerintah termasuk mitra dari Kementerian Agama, yaitu Komisi 8, akan memperjuangkan agar dana pendidikan kita minimal hampir sama dengan pendidikan di Kemendikbud. Baru 20% Pak dari 100% yang dimiliki oleh Kemendikbud. Efeknya adalah, mohon izin kami laporkan, ada banyak dana yang tidak bisa kita nikmati di madrasah ini. PIP sering kurang, bos sering perlu penambahan. Jadi tahun berikutnya harus tahun berikutnya begitu Pak, karena kekurangan. Apalagi dana TPG juga harus terhutang. Terakhir kita rasanya belum menikmati ADK ya, atau dana alokasi khusus atau DAK ya. Nanti kalau ada ya nanti terima kasih. Jadi mohon izin barangkali ini perlu kita support. Monggo kita ungkapkan di sini, mumpung ada beliau, akan dicatat saran, usulan, masukan panjenengan semua yang terkait dengan politik pendidikan yang ada di Indonesia nanti. Insya Allah beliau akan support itu dan akan memperjuangkan bersama-sama dengan kita. Monggo untuk bikin suasana semakin semangat di ngobrol pendidikan Islam kita secara santai ini, kami berikan kesempatan di sesi pertama atau termin pertama ini 4 penanya mungkin ingin menyampaikan sesuatu, bertanya atau ingin memberikan saran. Monggo kami persilakan. 1, 2 dari sebelah sini, ibu-ibu 2 terlebih dahulu, monggo nanti menyusul, sebutkan nama dari mana dan nanti monggo disampaikan ke siapa untuk dijawab. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ahmad Tantowi, Kepala MI Ma'arif NU 1 Bagraji, mewakili KKM MI Kabupaten Banyumas. Yang perlu kami sampaikan tadi menanggapi pidato Bapak Kepala Kantor kaitannya dengan rapat pendidikan dan juga sedikit disinggung oleh para narasumber bahwa rapat pendidikan khususnya di madrasah di Kabupaten Banyumas ini hasilnya masih sangat memprihatinkan. Untuk kemampuan literasi masih di bawah kompetensi minimum. Kemudian untuk kemampuan kompetensi numerasi
juga masih di bawah minimum. Nah, untuk indeks karakternya alhamdulillah sudah rata-rata. Ini kemungkinan kenapa masih di bawah kompetensi minimum, kekurangan sarana prasarana, khususnya dalam rangka mengembangkan budaya baca di madrasah. Madrasah kita saat ini perpustakaannya perpustakaan Al-Qadarnya, perpustakaan tradisional, tidak ada petugas, tidak ada buku-buku bacaan, hanya ada buku-buku mata pelajaran. Mungkin ini salah satu sebab menjadikan rapor pendidikan di Kementerian Agama masih merah atau masih di bawah kompetensi minimum. Oleh karena itu, kami mengharapkan pada Bapak Wastam selaku mitra Kementerian Agama, kalau di tahun 2010 saya masih ingat ada anggaran DAP kalau nggak salah untuk hampir semua madrasah menerima. Ini yang nilainya dulu 92.500.000. Ini luar biasa ketika madrasah diberikan dana sebesar itu, yang dialokasikan untuk membangun satu lokal misalnya dengan daya dukung swadaya masyarakat, alhamdulillah bisa ada yang berkembang menjadi 2-3 lokal. Nah, harapan kami dalam rangka meningkatkan budaya baca di madrasah, peningkatan sarana prasarana, kalau bisa nanti dari Kementerian Agama maupun mitra Kementerian Agama di Komisi 8 untuk tahun-tahun berikutnya bisa ada alokasi dana khusus untuk pembangunan perpustakaan madrasah, sehingga nanti ke depan budaya baca di madrasah, kemampuan literasi numerasi anak-anak kita di madrasah semakin meningkat. Ini yang pertama, permohonan pada Bapak Wastam. Yang kedua, menanggapi dengan isu 5 hari kerja. Barangkali untuk tingkat masyarakat perkotaan ini akan ada efektivitas yang bisa dinikmati. Artinya anak-anak bisa berkumpul dengan para orang tua yang hari Sabtu libur tidak bekerja. Tapi untuk anak-anak di madrasah yang ada di pedesaan, barangkali ada sisi negatifnya, ya. Karena anak-anak orang tua hari Sabtu juga pada masih kerja, apalagi yang kerjanya di proyek, mau gajian, Sabtuan. Sehingga kalau anak-anak libur, barangkali kalau di rumah ini kan tidak terus, tidak terawat. Ini lebih berbahaya menurut saya. Anak-anak nanti bisa bermain gadget maunya sendiri, bermain HP, ya sampai ya bosan, sampai mungkin membuka-buka situs-situs yang tidak baik. Nah, kalau harapan kami nanti untuk Kementerian Agama, khususnya kalau memang kebijakan 5 hari kerja ini akan diterapkan, hari Sabtu juga tetap ada kegiatan pembelajaran madrasah di madrasah dengan muatan pembelajaran yang lebih ringan. Misalnya untuk pengembangan bakat minat, kegiatan olahraga atau kegiatan seni, sehingga anak-anak ini masih bisa kita layani pembelajarannya di madrasah. Barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya yang ingin bertanya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, perkenalkan nama saya Jamal dari MGMP PAI SMK Kabupaten Banyumas. Sebenarnya saya tidak akan bertanya, tetapi ini akan menyampaikan amanat. Ketika saya datang sini, mau datang sini ditelepon sama teman-teman, selalu disampaikan karena ini amanat, maka wajib saya sampaikan. Begini Pak, dari teman-teman KPI terutama yang masih GTT, ini kan sebenarnya kalau saya tanya pun saya sudah tahu jawabannya, tapi karena ini amanat jadi saya tanyakan. Jadi begini, intinya begini. Jadi
teman-teman kami yang masih GTT, terutama dari PAI, itu kan ketika kemarin P3K itu pendidikan non agama Islam itu panenlah banyak formasi dan banyak diterima di P3K. Tetapi guru-guru GTT PAI itu kologetik, artinya tidak ada formasi. Kami yang dari SMA SMK itu di provinsi P ada 3, di Wonosobo ada 1. Kalau yang dari SD SMP saya nggak tahu itu, tapi katanya ada sedikit. Nah, oleh karena itu kita ini kan sebenarnya kita punya orang-orang yang peduli kepada pendidikan Islam. Kita punya Muhammadiyah, punya NU, punya Komisi 8, punya Departemen Agama yang seharusnya lebih. Apalagi kalau guru agama itu di sekolah itu saya seminggu itu 3 jam pelajaran, 3 jam gurunya GTT semua hampir itu. Ini satu pun tidak ada. Nah, karena itu mungkin ini karena titipan ke depan kalau ada P3K lagi mungkin diberi kuota yang lumayan banyak. Syukur jamak takhir yang kemarin belum ada, nah besok jadi yang banyak itu. Nah, ini syukur-syukur, alhamdulillah sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, Bapak narasumber yang saya hormati, terkait kurikulum. Ini juga siswa saya udah ngomong, Pak Jamal inilah kurikulum ganti baik kurikulum bakal apa jane gitu lah. Guru juga begitu Pak. Jadi mungkin Indonesia itu udah kurikulum itu dari tahun 47, 49, 52, 64, 68, 75 KBK, kemudian KTSP, Kurtilas. Nah sekarang kurikulum merdeka. Ibaratnya Kurtilas itu saya sendiri jadi IP, Institut Provinsi yang muter-muter ke seluruh Jawa Tengah masih capek. Dan ada satu pendidikan yang belum melaksanakan Kurtilas. Hulu ngakoni ganti kurikulum maning. Nah ini kan jadi ya siswanya juga bingung. Gurunya juga balik tadi singgung oleh Pak Dr. Ibnu ini, bukannya tadinya RPP itu sedikit agak lebih ringan, tapi sekarang modul aja RPP yang dikembangkan, yang digemukkan lebih mumet lagi. Padahal guru itu secara materi sudah bisa mengajar. Artinya kurikulum ini yang ngajarnya kayak dia pada baik. Jadi nun sewu kalau saya kan ada Q al-madah ahammu minat thariqah. Ada lagi yang kebalikan at-thariqah ahammu minal madah, bahwa metode itu lebih penting daripada materi dan sebaliknya. Nah, kurikulum itu kan mengumpulkan masalah materi dan metodologi dan metode mengajar gitu. Nah, kalau saya berpendapat semuanya penting, tetapi yang istiqomah. Kalau baru ini pun kurikulum merdeka dalam hati kecil saya, tahun 4 ekor suksesi ganti presiden, ganti menteri, ganti maning, muat maning. Lama kayak ini nusewu kalau boleh saya katakan lah, kalau ini mau dibawa kemana pendidikan Indonesia itu? Kalau hanya sekedar mungkin proyek dan lain sebagainya, walaupun saya nggak tahu, saya bukan sekutu Nabi, tetapi harus punya hati nurani lah. Kalau misalnya berjabat kan kata Pak Sabar kan mangkana lahu jahun falatasdaq bijahi. Barang siapa yang punya punya jabatan, punya punya kekuasaan, maka berjuanglah, bersedekahlah dengan kekuatannya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Itulah. Mohon untuk mengatur orang-orang yang di atas. Ya, jadi karena agama Islam kita bisa ngobrol, diskusikan soal kemarin, tapi kalau yang mengajar pendidikan itu juga nggak diopaini, tidak ada, malah itu ya omong kosong lah. Jadi oleh karena itu titipan dari teman saya ini mohon untuk ditindaklanjuti. Monggo siapa yang bapak-bapak narasumber yang tanggung jawab itulah monggo. Saya kira itu dari saya dari MPPI. Oh yang satu lagi, salah satu pilar pendidikan Islam yaitu LPD juga nih, yaitu dinamakan TPG. Kebetulan saya jadi wakil ketua Batko TPG LPG Kabupaten Banyumas. Nah, TPG pun nun sewu. Kalau ada fasi di provinsi, saya jadi officialnya selalu ya Banyumas dapat juara, tapi
karena atletnya itu juga sedikit, makanya yang paling baik juara nomor sekian. Yang juara umum itu Brebes gitu. Setelah saya tanya-tanya, tidak betul bahwa di Brebes itu TPK-nya guru-gurunya itu dapat Honda, dapat honor daerah. Nah sebaliknya kalau di Banyumas itu saya lihat ada plang TPK Al-Barokah, tetapi terus Dek nggak ngaji, buatan Pak, dimuji, Bapak Ibu gurunya mau datang Jakarta lagi. Akhirnya Pak Guru berikan, pelangnya masih ada, tetapi kegiatannya nggak ada. Oleh karena itu mungkin guru-guru TPK juga perlu dipikirkan supaya layak ya layak mutu lah ya. Iya ya, jadi orang akan bayangkan terus orang mutu. Jadi selalu pelangnya itu ada pelang cuma sebentar, beberapa bulan itu terus belum dikari lah. Nah, ini mohon pendidikan Islam dari pilar TPK ini bagaimana caranya supaya eksis mungkin juga ya dapat Honda untuk daerah orang ketang sebulan berapa untuk supaya dia tidak, beliau ini guru tidak lari kemana-mana untuk mencari mangisah untuk menghidupi anak dan istri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin untuk termin ini, monggo Pak, silakan dulu Pak di sini. Pak yang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Amir Mahmud mewakili KKM Madrasah Aliyah Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati para narasumber dan kabar dari Provinsi Jawa Tengah, untuk supir Jabatan Kepala Kantor Kabupaten Banyumas. Sedikit kami menyampaikan cerita daripada para guru swasta, baik yang di negeri ataupun di swasta, mulai dari RA sampai Madrasah Aliyah, yang pada saat ini insya Allah hampir semuanya sedang bergegas dan juga berharap terkait dengan pendaftaran TPG. Ini kami sangat berharap satu kepada Bile Bawastam untuk bisa memperjuangkan tingkat kuota yang lebih banyak sehingga cerita para guru swasta ini bisa terobati. Kemudian bagi yang sudah alhamdulillah insya Allah bersyukur juga, yang sudah menikmati TPG juga bisa naik, bisa menjadi statusnya menjadi impasi atau disetarakan honornya. Kami sangat berharap intinya yang sudah tadi disampaikan oleh beliau Bapak Wastam, dan insya Allah kemarin juga sudah dipanjatkan saat di Makatil Mukarramah dan Madinah Munawwarah untuk memperjuangkan anggaran belanja negara di Kemenak ini bisa berimbang dengan di Mendiknas. Insya Allah akan berhasil Bapak kalau ada satu ide enggane ini semuanya didukung juga oleh organisasi besar dari NU dan Muhammadiyah. Ini Pak Haji Wastam didukung, disupport penuh oleh NU dan Muhammadiyah untuk bisa menaikkan anggaran berimbang dengan di Kemendiknas. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Bila ada hal yang kurang berkenan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya sekaligus permohonan. Monggo Bapak. Pertama Pak anggota DPR, monggo. Terima kasih atas pertanyaan, saran, dan harapan yang sudah disampaikan. Saya untuk masalah pendidikan agama Islam ini, saya sangat berharap sekali bahwa bukan hanya ada tekanan dari manapun, memang saya sangat berharap sekali ada beberapa tekanan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, karena tekanan politik itu juga harus didukung oleh mereka. Saya menyampaikan bahwa anggaran untuk Kementerian Agama memang masih terlalu kecil untuk Dirjen Pendisnya, sehingga tidak mencukupi untuk ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang berupa pendidikan untuk
berbasis agama. Yang pertama, kita sama-sama harus memberikan pencerahan dan penerangan kepada Kepala Bappenas. Kenapa Kepala Bappenas? Karena seluruh program yang akan disetujui dan tidak disetujui ada Menteri Keuangan itu harus dari Bappenas. Jadi kalau dari Bappernasnya itu sudah lolos, sudah ini, maka semuanya akan terrealisasi. Baru Menteri Keuangan akan menyiapkan anggaran untuk naik, untuk tidak. Tapi Menteri Keuangan tidak akan berani mengeluarkan apapun sebelum Bappenas ini menyampaikan bahwa ini adalah program yang sangat penting, program untuk memberdayakan pendidikan supaya setara antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Pada saat ini tidak disetujui sama Kepala Bappenas, kelar kita. Menteri Keuangan tidak akan menganggarkan untuk itu untuk lebih. Maka saya berharap moga-moga, mohon maaf di sini teman-teman ini nih paling nggak bisa memberikan pencerahan kepada Kepala Bappenas untuk menyetujui apa yang diinginkan sama teman-teman semuanya. Jadi ada kekuatan dari partai politik, ada kekuatan politik juga, ada kekuatan dari Nahdlatul Ulama dan ada kekuatan dari Muhammadiyah ataupun organisasi lain untuk menekan ini supaya bisa disetarakan. Kalau enggak, Menteri Keuangan tidak akan menganggarkan banyak ke situ. Jadi kita orang masih berharap bahwa ternyata wah Menteri Keuangan nggak ngeluarin, Menteri Keuangan nggak ngeluarin. Padahal Menteri Keuangan nggak akan berani ngeluarin Kepala Bappenasnya itu masih kekeh tidak akan menaikkan. Jadi padahal ini secara politik Kepala Bappenas ini kalau sampai masuk ke posisi ini, saya yakin kalau sampaikan bahwa kita akan dukung Anda seandainya Anda bisa memperjuangkan kami. Sekarang secara politik semuanya seperti itu. Yang kedua yang disampaikan sama Pak Jamal itu masalah kenaikan pendapatan untuk guru SD, SMP, SMA kayak passing ya, kayak P3K itu ya. Kalau sekarang SD SMP ditentukan sama kabupaten ya Pak. Untuk P3K-nya kayaknya sama kabupaten. Sama Pak. Bapak Ibu harus besok ada pemilihan, tekan siapa yang mau jadi bupati, mau wakil bupati untuk menentukan ini bahwa ini terlaksana. Kalau sampai sekarang nggak ada ini, ya besok pasti akan mereka anggap angin lalu Pak. Ini saya bilang, ini saya menyampaikan ini karena nggak ada Pak, nggak ada sistemnya, nggak bargaining. Makanya semuanya harus mulai bargaining. Siapa yang akan menjadi calon bupati dan wakil bupati, Bapak sampaikanlah. Untuk bahwa ini kita ya Pak Jamal, terutama anggotanya Pak Jamal, siapin kumpulin untuk melakukan ini. Jangan alergi berpolitik. Politik itu indah banget Pak. Iya, karena politik itu perbedaannya di awal-awal. Kalau udah selesai ya sudah, kita satu menyatu dan kita dukung programnya. Seperti itu. Jadi kalau orang menganggap alergi politik, padahal semuanya yang ada di sini ditentukan dari proses politik. Jadi nggak mungkin. Siapa sih presiden ditentukan dari proses politik. Presiden nggak akan bisa jago kemanapun kalau tidak ada partai politik yang mendukung atau yang menjadi kendaraan. Jadi semuanya, maka berpolitik itu indah, berpolitik itu diterima, dan berpolitik itu untuk menjadi bargaining. Jadi kalau bapak-bapak diam ini jangan salahkan kalau Pak Bupati dan Wakil Bupatinya juga diam gitu. Tapi pada saat Anda sampaikan ini, sudah kalau toh memang menjadi sesuatu yang, maka bagi dua aja, sebagian ke sini, bagi dua kelompok. Kalau kelompok kita yang kalah, kelompok kita yang maju, bawa semuanya. Kalau kelompok kita yang menang, kelompok sana kita tarik semuanya ke sini. Tapi mendapatkan bagian yang sama semuanya. Seperti itu aja. Karena ini nggak mau. Saya bukan berarti bahwa saya mengajarkan nggak baik, bukan. Ini karena posisinya adalah seperti itu. Pak, mohon maaf Pak, kalau hanya menganggarkan 1 miliar itu 1 bulan 1000 guru dikasih, anggap aja sekarang dikasih berarti 3,5 juta ya, 3,5 juta kalikan satu desa ada satu ini mana cuma 3 ya, seharusnya enggak. Ini cuma 1 miliar Pak, 1 bulan kita ada 333 desa kok. 1 tahun hanya 12 miliar. Kalau untuk kelas kabupaten merem Pak, nyari uang segitu. Ini saya menggambarkan bahwa nggak ada susahnya ini. Anggaran yang lain nggak terganggu Pak dari anggaran-anggaran ini kok Pak. Kita ngerti postur anggaran di Kabupaten Banyumas udah hampir tembus 3 triliun. Besok udah mungkin sekitar 3 triliunan Pak. Cilacap udah hampir 3,5 triliun. Jadi itu untuk ngekos segini, itu ngekos sekitar 12 miliar itu merem Pak. Maka di dalam sistem oligarki Pak, menentukan utang negara itu aja sampai nggak begitu susah. Kenapa Pak? Saya
kalau seandainya setiap ini habisnya berapa, habis untuk seluruh partai sekitar 12 triliun, oligarki berani Pak, karena menguasai APBN hampir 2.700 kali, hampir 2.700 sampai 3.000 triliun, ambil 1%-nya aja udah 30 triliun Pak, jadi mereka hampirnya mengeluarkan 12 triliun untuk subscribe, dan jangan lupa pencet tanda lonceng, lalu likes, dan yang terakhir share.